Pak Mustafa. Saya silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, kawan-kawan di Komisi 11, utamanya Pak Thomas A.M. Jiwandono, yang saya hormati. Kalau melihat untuk judul paparannya ini luar biasa ini, Adaptive Angel dan Mengelola Kebijakan. Bicara tentang kebijakan, kalau saya melihat bahwa saat ini perekonomian Indonesia ini menghadapi tantangan yang sungguh sangat relatif berat ya, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan pengertian untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini adalah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus diikuti dengan perbaikan daya beli. Faktanya daya beli masyarakat untuk pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan data pertumbuhan ekonomi ini selama tahun 2023-2025 ini kan sekitar 5,05. Nah, selain tidak terlalu tinggi, oleh pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga juga terbukti selama 3 tahun terakhir ini pertumbuhan konsumen rumah tangga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Thomas, bahwa karena ini bicara soal kebijakan apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kalau kita lihat hasil pertumbuhan ekonomi yang diperoleh selama ini belum efektif kebijakan. Ini kira-kira yang akan datang ini kebijakan yang akan diambil oleh Pak Thomas. Saya yakin nanti kalau terpilih ini kan harus betul-betul melakukan sesuatu yang paling efektif. Ini kebijakan apa nanti yang akan dilakukan. Yang kedua, saya melihat bahwa tugas dan kewajiban Bank Indonesia ini tidak hanya menyangkut soal kebijakan moneter, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengatur dan menciptakan sistem pembayaran yang efisien tentunya. Bagi masyarakat saat ini di dunia berkembang dengan sistem alat pembayaran yang beragam, yang diciptakan oleh swasta. Menariknya adalah meskipun pengembangan sistem pembayaran tersebut tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk menciptakan alat sistem pembayaran, namun masyarakat percaya dan menggunakan alat sistem pembayaran ini seperti contoh misalkan kripto, aset digital, dan lain-lain. Nah, bagaimana melihat fenomena ini, untuk respon apa yang hendak akan disikapi oleh Bank Indonesia. Jadi 2 hal inilah Pak yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti akan dapat jawaban secara jelas, lugas, sehingga kelak kemudian hari apa yang akan dilakukan oleh Pak Thomas ini benar-benar memberi nilai manfaat kepada publik dan masyarakat pada khususnya. Terima kasih, 2 hal pokok itu pimpinan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa dari PDI Perjuangan. Saya beri kesempatan kepada Golkar, Pak Muhyiddin M. Said. Terima kasih Ketua, Pimpinan, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Thomas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ada 2 pertanyaan Pak Thomas. Pertama, setelah saya baca riwayat hidup Bapak ini sangat luar biasa dan memang lagi mumpuni. Cuma ada sedikit yang masih belum saya sesuai dengan undang-undang. Bapak masih anggota bendahara Partai Gerindra. Apakah Bapak sudah mengundurkan diri? Atau nanti bagaimana? Itu satu Pak. Yang kedua, Pak Thomas, akhir-akhir ini kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita ini semakin merosot, dan selama kita tahun ini atau bahkan mulai awal kabinet pembangunan yang baru, itu ada rencana untuk melakukan redominasi. Kira-kira Bapak pandangannya bagaimana dengan nilai tukar kita ini? Apakah perlu
secara dini kita lakukan dulu sosialisasi sehingga masyarakat kita tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, karena memang kalau kita mau lihat sekarang ini mungkin sudah saatnya. Redominasi kita pernah lakukan itu tahun 65. 45 tahun Indonesia, 25 tahun, 15 tahun Indonesia merdeka. Sekarang setelah itu belum pernah kita lakukan sejak saat itu, sekarang tahun 2025 kurang lebih 60 tahun. Kira-kira apakah masih wajar atau bagaimana? Bagaimana pandangan Bapak selaku salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang memang membidangi bidang ini, yang punya pandangan-pandangan yang begitu komprehensif nanti melihat situasi yang berkembang di negara kita ini. Saya kira itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin. Berikutnya dari Gerindra, siapa yang ditugaskan? Oh, Mbak Anissa. Saya persilakan Mbak Anissa. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Pak Thomas, selamat siang. Pak Thomas yang saya hormati, rekam jejak Bapak sebagai Wakil Menteri Keuangan sesungguhnya merupakan aset institusional yang sangat berharga menurut saya. Karena Bapak membawa pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai sisi fiskal dalam pengelolaan ekonomi, terutama dalam dinamika ekonomi yang kompleks pada saat ini. Saya secara personal memandang bahwa pengalaman ini menempatkan Bapak pada posisi strategis untuk menjembatani celah yang selama ini mungkin ada antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Dalam slide 22, Bapak menyatakan pentingnya pemberian likuiditas makroprudensial yang lebih terarah kepada sektor-sektor produktif dan UMKM. Di tengah tantangan global yang dinamis, pendekatan ini menurut saya patut diapresiasi, Pak, karena mencerminkan keberpihakan kebijakan Bank Indonesia terhadap ekonomi real dan pelaku usaha yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia, tentunya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kontribusi PDB yang besar, sekitar 60%. Itu menurut saya sebuah gagasan yang luar biasa, Pak. Namun kami benar-benar berharap bahwa komitmen ini tidak hanya berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam desain instrumen makroprudensial yang semakin terukur, tepat sasaran, dan konsisten, sehingga likuiditas yang disediakan dapat mengalir secara nyata kepada UMKM produktif di berbagai daerah, terkhusus daerah-daerah yang selama ini akses pembiayaannya masih terbatas seperti di Indonesia Timur dan sebagainya. Karena sebelumnya Bapak menekankan satu keyword yang menurut saya sangat baik, sinergi, maka besar harapan kami bahwa ada sinergi dan harmoni antara kebijakan fiskal dan moneter yang saling menguatkan. Sehingga stabilitas makro terjaga namun stimulus pertumbuhan tetap berjalan efektif, Pak. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mandiri. Sekiranya segitu saja pimpinan, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem saya persilakan. Pak Charles, Pak Haji Charles. Haji Charles Mekiansah. Terima kasih pimpinan Komisi 11 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 11, Bapak Thomas Jiwandono yang saya hormati sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kami dari fraksi Nasdem membaca materi Anda tadi, kami melihat materi yang lengkap sebagai fungsi dan peran untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia yang berikutnya. Pak Thomas, 3 hari ini kebetulan saya melakukan kunjungan ke Dapil Pak Thomas. Dapil saya ini Jember dan Lumajang, dan di Dapil saya itu ada sekitar 600.000 pelaku UMKM. Seperti yang Anda sampaikan di halaman 22 tulisan Anda ini, peran UMKM bagi ekonomi, kita melihat gembar-gembor terhadap UMKM ini sangat kuat Pak Thomas. Tapi yang kita lihat perkembangan UMKM di tahun 2025 lalu, kita melihat sebagai sebuah gambaran yang tidak terlalu baik. Bahkan pada triwulan ketiga dan keempat, kita melihat kredit UMKM terus menurun dan bahkan tumbuh negatif di triwulan ketiga dan keempat.
ada banyak harapan orang terhadap UMKM, tetapi kredit untuk mereka terus turun. Ketidakpercayaan terhadap mereka, kemudian proses yang juga mereka tidak mampu untuk kemudian bankable dan sebagainya. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Bapak Thomas Djiwandono jika nanti terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, kebijakan yang akan Anda lakukan yang tetap mempertimbangkan kehati-hatian dalam pola kerja Anda, dalam kerja Bank Indonesia, makroprudensialnya itu. Saya pikir ini penting sekali ditunggu oleh masyarakat, karena UMKM di Indonesia hari ini punya banyak harapan, tapi sekali lagi tantangan mereka untuk masuk ke kredit itu tetap sangat besar dan perlu banyak tangan-tangan, dan kami berharap kalau Pak Thomas Djiwandono nanti terpilih, nanti itu bisa menjadi salah satu hal yang paling utama. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya PKB, Ibu Ana Muawana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati Bapak Thomas M. Djiwandono. Saya ingin sedikit tentang apresiasi ya, ini relationship keuangan ada 5 strategi. Ini komprehensif sekali, tadi sempat rekannya sebelumnya mengangkat soal UMKM. Ini ada di dalam sendiri, kemudian ada inovatif, efisiensi dan stabil. Dan juga di dalam presentasi yang kedua penekanan kepada financial security ya. Kami tadi menganalisa yang Bapak sampaikan itu bahwa karena Bapak punya pengalaman Wakil Menteri Keuangan yang begitu cukup waktu dan kemudian banyak menghandle sektor fiskal, dan sekarang Bapak calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang nanti akan lebih pada sektor moneter. Jadi lebih kepada penguatan KSSK ya Pak ya. Penguatan KSSK di bidang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, itu kami pahami semua dan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik dengan adanya KSSK tersebut, dan BI ke depan dan Kementerian Keuangan juga menjadi ketua KSSK dan Bank Indonesia juga menjadi bagian dari KSSK. Namun demikian Pak, ada hal satu yang ingin saya tanyakan, saya mohon maaf dengan segala hormat. Bapak biasa mengambil di sektor fiskal dengan misal budaya kerja yang berbeda, kemudian nanti di Bank Indonesia misal terpilih ya juga dengan budaya yang berbeda lagi. Bagaimana Bapak menghadapi dua kultur budaya yang berbeda tersebut? Nah itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Berikutnya dari PKS, saya persilakan. Pak Khalid. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11. Yang saya hormati Pak Thomas Djiwandono. Selamat Pak, sudah menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Semoga lancar dan sukses. Ini materinya sangat mengcapture-nya sangat tepat sekali nih Pak. Yang Bapak angkat ini yang sedang sering kita bicarakan. Ya, kalau rapat dengan Bank Indonesia ini juga sering kita bicarakan. Pertama di halaman 8, saya setuju sekali bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, swasta sebagai motor utama pertumbuhan, didukung fiskal moneter yang sinergis. Kalau kita lihat historical datanya, ya, kalau ingin tumbuh di atas 6% memang kredit swastanya untuk modal kerjanya itu tumbuh di atas 20% Pak. Kita masih sekarang tumbuh hanya sekitar 7-8%. Jadi memang saya setuju sekali dengan halaman 8 ini. Jadi Pak Thomas sangat presisi untuk melihat swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Tapi di sisi yang lain ini juga menjadi masalah utamanya. Ketika Bank Sentral menurunkan, tadi Bapak sudah sampaikan, menurunkan suku bunga, tidak diikuti dengan
penurunan suku bunga kredit. Ada lag di situ. Ada lag, transmisi moneternya mengalami lag di situ, sehingga tidak efektif kebijakan instrumen suku bunganya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa demikian dan bagaimana seharusnya Bank Sentral mengatasi kredibilitas instrumen suku bunga tersebut, sehingga itu menjadi acuan yang kredibel. Yang kedua, tadi Pak Thomas memberikan contoh terkait likuiditas 200T dan memang ada perkembangan yang bagus terkait base money-nya, itu kita sepakat di situ ada kenaikan. Cuma yang menjadi tantangan serius ketika kita memilih likuiditas, ada data yang menjadi penting untuk disampaikan seharusnya, yaitu undisbursed loan yang tinggi, 2.600 triliun. Jadi mengcapture permasalahan itu seperti apa Pak Thomas melihat permasalahan itu? Ketika instrumen yang digunakan adalah melonggarkan likuiditas dengan menaruh 200 triliun di sektor perbankan, at the same time 2.600 triliun masih undisbursed loan. Sehingga menjadi pertanyaan publik, bagaimanakah channeling suku bunga tidak efektif dan channeling liquidity apakah juga bisa efektif untuk mendorong undisbursed loan itu bisa tersalurkan dengan baik. Dua pertanyaan itu saja Pak Thomas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAN, saya beri kesempatan. Bu Andi Yuliani Baris. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini mungkin kalau Pak Thomas nanti terpilih menjadi anggota Dewan Gubernur yang paling muda ya. Umurnya 55 tahun, Pak Riki 56 tahun. Benar ya Pak ya? Nah, kira-kira tadi ada menarik presentasi halaman 1 nih. Peranan BI dalam program pendidikan membangun SDM tangguh sebagai modal pertumbuhan. Di sini ditulis terkait dengan pemenuhan RPI perbankan dengan surat berharga yang mendukung pengembangan pendidikan. Ini menarik sekali Pak. Kira-kira bisa dijelaskan detailnya seperti apa Pak? Ini pasti memberikan angin segar buat masyarakat. Kemudian terkait dengan UMKM. Kira-kira nantinya untuk menguatkan komitmen BI terhadap UMKM, kira-kira perlu tambahan strategi penguatan atau insentif tambahan apa Pak? Sehingga pembiayaan untuk UMKM itu benar-benar menyasar pelaku usaha mikro yang selama ini belum terlayani dengan secara memadai oleh perbankan. Kemudian terkait dengan sentimen pasar Pak. Kira-kira dengan terpilihnya Bapak nanti ini sebagai anggota Dewan Gubernur, bagaimana prediksinya? Karena ini mantan wartawan nih, biasa bagus ini prediksinya kan terhadap sentimen pasar nanti. Terima kasih pimpinan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Berikutnya dari Demokrat. Ya, agak cepat Pak ya. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua beserta pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11. Bapak Thomas, selamat Pak, sudah sampai pada tahapan ini. Saya mungkin bukan mengajukan pertanyaan, tapi ingin mendengar komitmen Pak. Sinergi, berulang-ulang tadi disampaikan, ini sangat luar biasa Pak. Dan saya pikir mustahil untuk mencapai target-target kerja pemerintah tanpa adanya sinergi yang baik. Karenanya Bapak dengan sedemikian pengalaman di sektor swasta, kemudian di Kementerian Keuangan, sekaligus juga ex officio di Otoritas Keuangan, saya pikir cakap memang cocok untuk ngomongin sinergi ini. Ini Pak, tadi swasta
sebagai driver daripada pertumbuhan ekonomi itu betul sekali Pak. Dan saya ingin mendengar komitmen Bapak karena swasta kita ini 60 juta lebih ini adalah UMKM. Usaha mikro, usaha kecil. Yang mana saat ini mereka ini merasa Pak bahwa akses kepada lembaga keuangan ini sangat terbatas. Nah, kita ingin mendengar Pak. Jadi Bapak tadi juga sampaikan agar appetite lembaga keuangan ini mau masuk untuk melakukan pembiayaan kepada sektor itu. Bagaimana? Ini penting Pak. Karena 60 juta ini sangat banyak dan sangat signifikan. Artinya kalau nanti mudah-mudahan Bapak lancar bisa terpilih, apa yang komitmennya seperti apa Pak begitu. Juga transmisi kebijakan moneter ini betul Pak, tadi lag dan lain sebagainya kurang optimal lah. Tidak diikuti oleh industri. Nah, jadi kami ingin dengar saja Pak mungkin komitmen. Karena saya pikir jika ini tercapai Pak, pertumbuhan ekonomi yang selalu kita bicarakan, 8% itu bukan mustahil. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Fatih dari pimpinan. Ini masih ada sekitar 3 menit, saya kasih waktu. Pak Dolfi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Thomas, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pertama saya ingin tanya mengenai nilai tukar rupiah nih Pak Thomas. Karena terakhir-terakhir ini kan rupiah terus melemah. Walaupun melemah, kita belum tahu nih, apakah nilai rupiah itu under value atau over value. Dan bagaimana menurut pandangan Pak Thomas, nilai tukar rupiah kita sekarang, under value atau over value? Dan apa yang harus dilakukan? Apakah kita biarkan dia dalam kondisi seperti itu, atau kita lakukan sesuatu untuk nilai tukar rupiah sampai kepada nilai fundamental ekonominya? Kedua, Pak Thomas tadi banyak menceritakan bagaimana peran BI harus ikut membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang halaman 10 itu tadi Pak Thomas. Saya ingin tahu, kalau ini dimaksimalkan peran BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kira-kira kalau dikasih angka, berapa kontribusi Bank Indonesia? 0,2, 0,3, 1%, 2%, berapa? Kalau ini dimaksimalkan sedemikian rupa sesuai dengan skenarionya Pak Thomas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dolfi. Pak Fauji, saya beri kesempatan. Saya sedikit saja, biar Pak Haris komen saya lagi. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Pak Thomas Jiwandono atau lebih populer dengan Pak Tommy. Selamat datang, selamat tahun baru Pak. Karena kita sudah bermitra hampir 1,5 tahun, hampir menuju 2 tahun, otomatis sudah kenal satu dengan yang lain Pak. Pertama, kami memahami posisi Bapak sebagai Wamen dan sekarang mau menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Secara fiskal Bapak sudah belajar banyak, termasuk dengan Pak Menteri Pak Purbaya, terus di moneter mungkin barang baru Bapak di moneter. Nah oleh sebab itu, ke depan harapan kami Pak, tentang sinergisitas KSSK, itu menjadi pilar yang paling penting Pak. BI nggak ngeluh, OJK nggak ngeluh, LPS nggak ngeluh, Menteri Keuangan nggak ngeluh. Kalau sinergisitas ini dilakukan Pak, insya Allah banyak hal yang dilakukan, otomatis untuk di awal tahun. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi di materi yang Pak Thomas sampaikan ke kita, pertama, fokus sektor manufaktur dan agrikultur Pak. Karena dua baseline ini Pak, dalam pertumbuhan ekonomi, penyumbang PDB tertinggi. Dan penyumbang rate pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kalau manufaktur dan agrikultur, sekarang kan agrikultur sudah digalakkan oleh Pak Presiden dengan swasembada padi dan seterusnya, ketahanan pangan, MBG dan rantai pasok dan seterusnya, ini akan mendukung Pak supaya pertumbuhan ekonomi kita rentang waktu hampir
20 tahun terakhir kita nggak pernah di angka 6, angka 7, bahkan angka 8. Nah ini target juga Pak Prabowo. Ini harapan kami supaya fokus pada sektor manufaktur dan agrikultur. Yang kedua tadi UMKM Kak banyak cerita Pak. Dana penempatan Pak Purbaya 200 sampai 76 triliun itu kan sebagian besar masuknya ke SRBI atau ke SBN lagi. Tapi paling banyak ke SRBI. Orang tidak mau Pak masuk ke UMKM. Karena pertama dia akan NPL-nya tinggi, yang kedua tata kelola UMKM-nya lemah, tapi potensi UMKM sangat tinggi Pak. 97% tenaga kerja dari UMKM, tapi kreditnya mengalami pelambatan bahkan penurunan di kuartal ketiga dan keempat. Ini menjadi fokus Pak, kalau Bapak menjadi deputi, saya minta tolong fokus pada UMKM dan akses pembiayaan. Yang ketiga adalah mitigasi dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, mitigasi terhadap suku bunga yang tinggi Pak. Ini paling penting, suku bunga tinggi, otomatis kredit juga harus Bapak perhatikan. Kalau kreditnya mengalami pelambatan, nggak bisa Pak Thomas, pertumbuhan ekonomi kita mau 7-8% kalau pertumbuhannya di bawah 10, single digit itu nggak mungkin bisa Pak. 6 kredit itu minimal 12%. 13%, 14% dia tumbuh, itu ekonomi kita bisa 6-7%. Dan DPK kita turun Pak, DPK kita 11,3 menjadi di bawah itu. Nah, itu akan make sure dengan pertumbuhan kredit. Yang paparan Bapak yang terakhir juga tadi tentang sistem data ketenagakerjaan, saya berharap Pak Thomas membuat big data Pak, big data nanti, sehingga tahu dan bisa menganalisis tentang berapa sih tenaga kerja yang ada di Indonesia, berapa yang tiap tahun bisa bekerja, berapa yang tiap tahun PHK dan seterusnya nanti. Saya berharap sebagai calon deputi dan doa kami semua, karena anggota ini banyak yang hadir, biasanya Bapak insya Allah terpilih sebagai deputi calon gubernur Indonesia. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Pak Fauzi. Tinggal 1 menit Pak Hanif. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Thomas Jiwandono yang saya hormati. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan, tentu setelah mengapresiasi presentasi Pak Thomas yang luar biasa. Saya sebut luar biasa karena ini presentasinya hampir mencakup seluruh isu krusial yang memang menjadi tanggung jawab BI selama ini, mulai dari soal kebijakan moneter, sistem pembayaran hingga makro prudensialnya. Jadi kalau dari komplitnya materi ini nih, bukan deputi gubernur, tapi bisa gubernur ini kalau model begini nih. Kalau lihat presentasinya nih ya, lihat presentasinya Pak Ketua. 2 poin saja, 2 poin saja. Yang pertama, tadi pagi kebetulan teman-teman di PKB di Komisi 11 itu diskusi di grup terkait dengan imbal hasil dari Sun yang mungkin rata-ratanya sekitar 7%. Nah, imbal hasil Sun yang tinggi ini kan menarik likuiditas dari perbankan. Nah, sementara dunia usaha menjadi kekurangan pembiayaan murah, pengusaha masih relatif wait and see, mereka masih terlalu berhitung dengan risiko dan lain sebagainya, sehingga berefek kepada pertumbuhan ekonomi kita yang melambat. Nah, pertanyaannya menurut pandangannya Pak Thomas ini kira-kira nanti seperti apa sih koordinasi BI dan Kementerian Keuangan agar pembiayaan APBN tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang terkait dengan transmisi kebijakan moneter yang tadi juga disinggung oleh Pak Thomas. Saat ini kan kalau kita lihat likuiditas perbankan sebenarnya cukup. Nah, tetapi kredit rasanya kok tetap lesu, demand rendah, proyek-proyek strategis ya yang berjalan tapi dari sisi pemerintah, tapi yang di luar, yang di swasta agak tergencet. Belum lagi kemudian nanti Danantara, BUMN yang begitu eksesif juga akhirnya membuat swasta bahasa sopannya itu ya agak tertekan lah, kurang lebih begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalannya kan tidak di suplai dana, melainkan di permintaan dan kepercayaan dunia usaha. Nah, pertanyaannya apa nanti langkah konkret BI kalau menurut Pak Thomas ini agar kebijakan moneter itu benar-benar bisa mendorong kredit ke sektor yang produktif, bukan hanya
berputar di sektor keuangan aja. Karena sekarang ini ya kalau main di sektor keuangan lebih menguntungkan, jauh lebih menguntungkan daripada main di sektor yang real, yang lebih produktif. Saya kira itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan? Ini udah paten punya, Pak. Tadi ada 3 pertanyaan dari pimpinan dan anggota dari 8 fraksi. Saya beri kesempatan kepada Pak Thomas untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam sebuah rangkaian jawaban yang menurut Bapak paling nyaman untuk dijawab. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Ketua, saya akan mencoba merangkum jawaban saya berdasarkan beberapa tema yang tadi diungkit. Tadi ada UMKM, ada kebijakan makroprudensial dan moneter dan sebagainya dan seterusnya. Saya akan mencoba menjawabnya sekaligus, namun terarah ke masing-masing penanya tadi. Mungkin saya yang perlu saya klarifikasi yang paling dini adalah pertanyaannya Pak Muhyiddin dari Partai Golkar, yaitu apakah saya masih menjabat bendahara umum? Jawabannya tidak, Pak. Dan itu sejak bulan Maret 2025 sebenarnya, di mana saya sudah tidak lagi, saya waktu itu memutuskan meminta izin juga karena waktu itu masih di Kemenq, saya berizin untuk tidak menjadi bendahara umum karena juga udah 17 tahun Pak, jadi perlu ada regenerasi lah. Nah, menambah itu Pak, itu saya juga bukan anggota Gerindra per 31 Desember tahun ini, dan ini adalah komitmen saya terhadap independensi Bank Indonesia, tapi yang kedua adalah rasa profesionalisme saya. Ya, jadi itu yang menurut saya perlu saya garis bawahi. Terima kasih Pak Muhyiddin memberi saya kesempatan karena saya tahu itu berita-berita di luar itu sangat simpang siur. Thomas, apakah bisa dilampirkan Pak mengenai surat bahwa Bapak sudah mundur dan sebagainya? Pak, boleh Pak, saya bawa. Supaya media juga tahu Pak Saya bahwa bawa. Bapak sudah itu. Oke, bisa ditunjukkan gini Pak. Itu. Ke atas ini Pak, supaya dikasih. Ini penting Pak, supaya klarifikasi ini datang langsung dari Bapak dengan dokumen yang resmi. Resmi Pak, resmi dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra. Jadi itu saya set aside itu dulu Pak, hal-hal yang politis. Saya coba menjawab hal-hal yang substansif dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin saya mencoba menjawab UMKM dulu, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu udah ada beberapa dari tentunya dari partai saya sendiri, Bu Anissa, dari Gerindra, dari Nasdem Pak Charles, ya dari siapa lagi saya catat di sini, Monijin atau Bu Andi, tentu Bu Andi, dan ini kaitannya sama pendidikan, Bu Andi, pendidikan, pertanyaan mengenai pendidikan dan sebagainya. Dan mungkin ini juga saya coba merangkum pertanyaan mengenai bagaimana BI atau bagaimana perbankan sebenarnya ya bisa meningkatkan likuiditas ke UMKM, karena ini berkaitan. Saya akan mulai dengan, saya sengaja mengungkit UMKM ini ya, bukan hanya untuk kelihatan keren-kerenan sih Ibu dan Bapak sekalian, cuman saya merasa mungkin saya cerita sedikit, dan ini kembali ke poin saya mengenai pendalaman pasar. Waktu itu kalau lebih punya waktu saya akan lebih bicara mengenai itu. Saya ingin memakai kesempatan ini untuk merangkum semua. Saya ini bulan November saya berkesempatan ke India, ya di mana, dan kenapa saya ke India, karena saya melihat bahwa India itu pendalaman pasarnya tuh luar biasa,
dalam 10 tahun terakhir ini. Luar biasa. Pak Khalid pasti tahu lah apa data-datanya dan sebagainya. Ini bukan hanya pasar ekuitas, macam-macam. Ya. Dilihat dari keseluruhan, dan by the way, India juga sektor informalnya besar sekali. Sektor informalnya besar sekali, UMKM-nya juga besar. Saya melihat data, dikasih data, bahwa perputaran uang di India tuh luar biasa, hampir 360 derajat di dalam onshore semua. Ya, dimulai dari retail. Retail itu terbangun karena digitalisasi keuangannya, ya, ada tools digital, dan retail itu bisa masuk ke reksadananya mereka. Reksadana mereka pun bukan reksadana offshore. Ini Pak Andreas tahu lah, ini kayak dana reksa zaman dulu, cuman ada 4 atau 5 masing-masing lah, semua onshore. Alhasil 3 miliar US dollar itu masuk ke pasar tadi, ya, apakah itu equity, bonds, property dan sebagainya melalui reksadana tadi. Tapi dia tentunya juga berputar balik lagi ke perbankan, ke UMKM-nya tersebut. Nah, poinnya apa? Poinnya bahwa selain dari pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut, pendalaman pasar ini menjadi begitu penting untuk jangka menengah maupun panjangnya. Saya melihat itu pertama kali saya masuk Kemenkyu. Waktu itu pertama kali saya masuk Kemenkyu, konsep yang namanya Undang-Undang P2SK aja saya harus dalamin waktu itu. Tapi saya melihat itu suatu tool yang luar biasa yang sudah dicanangkan di lembaga ini, ya kan? Nah, tool itu bisa meningkat, atau operasionalisasi dari tool itu adalah kunci dari bagaimana kita membangun ekosistem keuangan yang 360 derajat tadi, ya kan? UMKM kita tahu UMKM perbankan kita selalu melihatnya sebagai korporasi. Ya, risiko dianggap risiko korporasi. Jadi risiko UMKM itu semacam itu kayak alergi gitu loh. Nah, ini bukan salahnya perbankan juga, karena standar mereka ya seperti itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mencoba mencari bukan alternatif yang tidak memikirkan risiko, cuman mungkin alur, pathway atau apa yang baru. Saya nggak tahu, mungkin kapan-kapan ada bank UMKM, saya nggak tahu. Ya, cuman poinnya adalah kalau dilihat dari apa yang ada, perbankan salah satu macetnya likuiditas ke UMKM karena perbankan melihat risikonya berbeda. Standarnya tuh standar korporasi. Nah, kalau standar korporasi ini kalau penilaiannya udah seperti itu, gimana mau di-connect? Tapi saya melihat sekali lagi dengan pendalaman pasar melalui operasionalisasi Undang-Undang P2SK itu adalah langkah yang paling bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan saat ini. Toolsnya sudah ada, tinggal bagaimana sinergi tadi antara BI, Kemenkyu, OJK, dan tentunya LPS di KSSK, bagaimana kita membangun suatu ekosistem yang bisa menjawab realitas atau permintaan dari UMKM. Kalau selama perjalanan saya di Kemenkyu selama 1,5 tahun, bukan hanya di Kemenkyu, cuman di level KSSK, pemangku kebijakan sadar itu. Namun ini perlu makasih Pak, perlu sinergi yang lebih, perlu banyak kopi, dan tentunya perlu pembahasan juga di ruang ini juga, ya, supaya hal-hal itu bisa kena, kita bisa menjawab semua secara keseluruhan, tidak hanya satu persatu. Ya. Jadi itu jawaban saya secara keseluruhan mengenai UMKM. Kuncinya adalah menurut saya sinergi dan operasionalisasi dari pendalaman pasar tersebut,
Dan setelah itu kita lihat satu persatu strukturnya seperti apa dan sebagainya. Baik, setelah saya kembali ke hal-hal yang mungkin ini Pak, saya mulai Pak Khalid dulu nih. Ini soalnya tadi Pak Khalid ini ada peran swasta, nih kredibilitas BI. Ya, kredibilitas BI dalam sebenarnya kita juga ketahui Pak Khalid kan, di satu pihak ada secara statistik selalu ada time lag untuk transmisi tadi, tapi memang secara struktur di masing-masing perbankan ini itu ada special rate ya kan, yang mungkin memperlambat lah ya data-data itu selama ini saya lihat itu pun juga sudah dikurangi ya. Special rate itu bukan hanya dari pemerintah ya, tapi juga kadang-kadang korporasi juga ya diberikan special rate karena mungkin kekuatan deposit mereka atau apa ya. Ini sebetulnya kan bukan sesuatu salah benar ya. Kalau di perbankan ya banknya melihat kondisi masing-masing ya. Tapi intinya menurut saya kredibilitas BI selama ini sudah sangat baik ya. Mungkin urusan bahwa BI rate itu transmisinya rada lagging itu tidak menurut saya kaitannya dengan kredibilitas BI. Namun karena dibutuhkan suatu pemahaman atau pertimbangan lain terutama di sisi perbankan. Jadi menurut saya sih kredibilitas BI tetap bukan sesuatu yang masalah dengan hal yang saya tekankan mengenai transmisi tadi. Undisbursed loan Pak, ya, memang ini kan undisbursed loan memang adalah data itu, dan undisbursed loan itu kan sebetulnya kaitannya sama demand-nya, ya kan Pak. Artinya kita ada likuiditas, ada suku bunga yang turun, tapi kalau korporasi for whatever reason tidak merasa akan ekspansi, ya tetap akan nggak diambil itu loan tersebut. Nah pertanyaannya kenapa, ya kan? Nah ini kita bisa ngelihat, mungkin ada ekspektasi, mungkin ada masalah apa. Kita tahu bahwa di UMKM sebenarnya mereka perlu, cuman penyalurannya masih kurang baik, mungkin karena faktor risiko itu berbeda-beda dari segi perbankan. Pertanyaannya kenapa? Buat saya sekali lagi saya bawa ke makro Pak. Kalau kita berhasil tumbuh, ya, kalau kita secara kebijakan tahun ini aja kita canangkan di ruang ini di 5,4% GDP, itu kan kita udah keluar dari baseline kita di 5,1, 5,2 selama berapa tahun ini. Kita tahu bahwa 5,4 itu didasari oleh fiskal spending yang tepat dan tepat waktu, ya kan, sebagai katalis lah gitu ya. Kalau itu berhasil dan range-nya kan waktu itu kita 5,2 sampai 5,8 ya Pak Khalid ya. Itu kalau berhasil kan menurut saya akan ekspektasi di dunia usaha akan berubah ya. Dan saya masih melihat bahwa secara umum fundamental kita jelas, fundamental ekonomi masih kuat, tapi fundamental ekonomi itu yang translate ke real ekonomi juga sebenarnya masih kuat, cuman mungkin ekspektasi itu Pak yang menghasilkan undisbursed loan tersebut. Nah, kalau kita berhasil sebagai pemangku kebijakan untuk menjawab dengan memperlihatkan bahwa target-target itu tercapai, saya rasa undisbursed loan itu akan bergerak. Ya, nah, saya kembali ke ini hal-hal yang khusus dulu. Saya coba dulu. Ke Bu tadi sebentar, Bu Andi. UMKM saya kayaknya sudah jawab mengenai pendidikan, mengenai program pendidikan kan selama ini ada semacam KLM bagi perbankan lah untuk mendukung konstruksi. Jadi itu sebenarnya yang saya anggap dari sektor atau dari segi bank sentral bisa lakukan insentif tersebut lah Bu.
Yang ketiga mengenai, nah ini sentimen pasar. Oke. Ya, sentimen pasar kita tahu mereka atau pasar ada asumsinya, selalu ada asumsinya. Mungkin yang khusus mengenai saya ya asumsinya sedikit kurang baik ya, karena segala macam yang berhubungan dengan latar belakang dan sebagainya. Mudah-mudahan klarifikasi tadi adalah langkah awal ya, tapi poinnya ya saya harus membuktikan. Saya nggak ada cara lain selain membuktikan kerja saya. Saya nggak bisa hanya ngomong, ya kan? Nah, sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya terus terang Bapak dan Ibu sekalian itu sama aja waktu saya masuk Kemenq sebenarnya. Meskipun di sini nggak ada undang-undang independensi, itu saya mengerti. Ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Dan waktu itu saya datang, saya masuk, ya sudah, saya kerja, ya kan. Jadi saya memang latar belakang saya beraneka ragam, saya akan jelasin sedikit nanti. Itu menurut saya aset saya, ya saya banyak berkecimpung di swasta, ya. Jadi saya ngerti betul yang namanya pasar lah. Dan sentimen pasar itu ya harus dibuktikan melalui fakta. Jadi pembuktian saya akan saya lakukan melalui fakta. Saya akan kerja sekuat tenaga seperti yang saya lakukan di Kemenq. Baik, oke, sebentar. Bu Andi, Pak Bu Anissa tadi UMKM saya udah jawab ya, Pak Charles juga mudah-mudahan UMKM saya jawab. Bu Ana, budaya kerja. Maaf Pak, itu yang terakhir tadi Pak. Saya coba muter selama tematik sama Bu Ana, budaya kerja. Sekali lagi ini kaitannya dengan latar belakang saya tadi. Kalau lihat CV saya tuh, saya mulai tahun 95 di Hong Kong, ya kan, multinasional. Saya akhirnya gimana loncat ke perusahaan keluarga. Ada juga urusan politiknya segala macam. Buat saya sih budaya kerja yang berbeda sesuatu justru yang saya pahami itu sesuatu yang tidak perlu menjadi tantangan sebetulnya. Tommy kurang 3 menit lagi ya. Baik Pak. Itu sesuatu yang justru saya anggap sebagai suatu diversifikasi atau apa ya. Cuman poinnya bahwa justru karena latar belakang saya yang berbeda-beda itu budaya apapun rasanya saya bisa waktu saya masuk dari swasta ke Kemenq itu cukup berbeda juga gitu loh. Jadi meskipun budaya itu berbeda-beda itu saya anggap sesuatu yang normal dan itu sesuatu yang saya akan hadapi. Nah, ke Pak saya gara-gara loncat-loncat jadi sebentar. Oke. Sebentar Pak Mustafa. Ya. Saya jawab dulu Pak Mustafa. Aset digital ya. Kan kita tahu semua bahwa digitalisasi it's here to stay lah, Pak. Baik tidaknya harus kita lihat berdasarkan nanti keperluan kita apa ya. Yang saya bisa katakan di sini bahwa mungkin ada perbedaan antara pembayaran atau sistem pembayaran atau itu dan sekarang kan yang paling ngeri saya rasa yang saya baca itu bahwa ini kok tiba-tiba kalau itu jadi kita contoh kripto gitu, itu menjadi suatu currency tersendiri, itu menjadi sesuatu yang kita harus hati-hati ya. Tapi kan ada yang istilah stable coins kan sekarang jadi saya nggak melihat digital itu sebagai teknologi digitalisasi sesuatu yang bisa menjadi tantangan, bisa menjadi kesempatan. Sekali lagi dengan adanya undang-undang P2SK segala macam yang berkaitan dengan aset digital itu bisa kita jawab di operasionalisasi undang-undang P2SK itu.
Selebihnya saya harus, kalau diperkenankan masuk BI ya saya harus pelajari dulu Pak, untuk bagaimana menjawab secara teknis ya. Baik, sekarang saya ke pimpinan Pak ya, ke Pak Dovi. Pak Dovi meminta saya memberikan suatu angka mengenai angka ini kira-kira BI perannya seperti apa. Saya saat ini merasa bahwa memberikan angka apapun ya nggak tepat Pak, ya nggak tepat. Yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa prinsip dasarnya at least mungkin kalau bisa dikuantifikasi, atau jangan dikuantifikasi lah bahasanya, dikualifikasi ke timeline tahun ini. Apa yang peran apa yang bisa dilakukan oleh BI. Sekali lagi saya kembali ke transmisi tadi. Ya kan, bahwa BI selama ini dengan BI rate-nya sudah turun, itu memberikan suatu kesempatan di mana fiskal bisa memainkan peranan lebih untuk menopangnya. Nah, bagaimana kita mengkuantifikasi itu sebagai peran BI versus peran fiskal adalah sesuatu yang memang perlu saya pikirkan lebih tajam. Ya, saya perlu waktu untuk mengkuantifikasi itu. Tetapi yang saya bisa katakan di sini, saya tidak akan menyampaikan itu kalau nggak melihat bahwa ada kesempatan yang real ini, di mana sinergi itu bisa terjadi. Kalau BI rate tidak turun, mungkin beda paparan saya tadi, ya kan? Artinya kita kan harus mengambil kesempatan yang ada dari segi ekonomi kita sedang baik dan fundamental, maupun dari segi macam-macamnya tadi. Jadi beri saya waktu Pak Dolfi, kalau diperkenankan kapan-kapan saya bisa, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Tommy, waktunya tolong diperhatikan. Oke. Kalau gitu saya sebentar, Pak Hanif ya. Imbal hasil, ini penting Pak. Imbal hasil mengenai pembiayaan APBN ya, SBN, apakah menghambat ekonomi? Maaf Pak Anit, saya nggak melihatnya seperti itu ya. Selama ini menurut saya pembiayaan APBN itu meskipun sebenarnya yieldnya tambah baik ya, itu tidak menghambat aktor-aktor ekonomi lainnya dalam kepentingan ekonomi mereka, ya, bahwa itu menjadi suatu pilihan investasi, ya mungkin itu it's one thing, ya. Tapi sekali lagi saya kembali ke poin saya mengenai jangka panjang. Kalau kita tidak ada pendalaman pasar yang real, ya, dengan produk-produk yang berbeda-beda, dalam hal ini let's say SBN Pak ya, kan sekarang yang saya tahu benar bahwa kita sedang memikirkan SBN falas untuk onshore, ya. Ini untuk apa? Untuk money market dan segala macam. Ini kan produk-produk yang sebenarnya baik untuk perbankan nanti, ya. Jadi menurut saya sih pembiayaan APBN itu tidak berisiko terhadap pertumbuhan ekonomi tadi. Pak Muhyiddin, pimpinan Pak Frans. Ya, cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Baik. Nanti tertulis kalau sudah jadi aja. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.